maka dia akan diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut susah, takut tidak makan, takut sakit, akan disidangkan di mahkamah pengadilan teradil. Hari ini bisa kau bayar pengacara, hari ini uangmu banyak, bisa kau sogok jaksa, bahkan hakim sekalipun bisa kau bayar. Yang kaya jangan terlalu bangga, karena kekayaan akan berakhir dengan kematian. Yang berkuasa jangan sombong, karena semua penguasa mati. Untuk apa Allah buat kita di atas dunia ini? Ahasiban nasu ayyutsraku, apakah manusia itu dibiarkan begitu saja lahir ke atas dunia, melewati masa kanak-kanak, remaja, lalu kemudian menikah, punya anak, dewasa dan tua? Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja? Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna, lalu mereka berkata pagi, petang, siang dan malam, amanna, asyhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Rasulullah. Apakah dibiarkan saja mereka berkata demikian? Wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji Allah. Siapa yang berani berkata asyhadu an la ilaha illallah, maka dia akan diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum, kami akan uji iman kami, bisyai'im minal khauf, takut susah, takut tidak makan, takut sakit, takut bangkrut, takut pensiun. Yang sekolah takut tidak lulus kuliah, yang kuliah takut tidak selesai skripsi, yang sudah selesai ujian takut tidak keluar ijazah, yang S1 takut tidak bisa S2, yang S2 takut tak selesai S3, yang S3 takut tak dapat profesor, yang sudah PNS takut pensiun. Ketakutan bagian dari ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, susah, melarat, wal anfus, sakit, mati, was samarat, kering kerontang, tanaman tak tumbuh, dibeli tanah, disemaikan padi, menghijau, saat dipanen hilang dimakan wereng, diminta hujan lebat, terlalu lebat akarnya lapuk mati hilang. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, qalu, yang keluar dari mulut mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami tidak punya apa-apa, jangankan mobil kami, jangankan anak bini kami, jangankan kebun kami, sedangkan diri kami pun bukan punya kami. Innalillah, kita semua datang dari Allah,
wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah. Hanya orang-orang yang sampai putus hakikatnya yang mampu berkata, kami tak punya apa-apa, la haula wala quwwata illa billah, akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Allah tidak mengatakan kamu tidak bawa apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa. Ayahmu pun kamu tak tahu, ibumu pun kamu tak tahu. Jangankan calon istrimu, jangankan di mana kau akan bekerja, ayah ibumu, dan paling malangnya namamu pun kau tak tahu. Namamu pun dibagi orang lain. Betapa banyak orang tidak senang dengan namanya. Setelah dewasa dia tukar namanya dengan nama pilihannya sendiri. Nama ini terlalu jelek, ayah saya tidak sekolah, malu pakai nama pemberian orang tua. Namamu pun kau tak tahu, orang lain yang memberikannya. Apa yang kau sombongkan, apa yang kau banggakan. Pada akhirnya tempat persinggahan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang dalam perjalanan, panas terik tak sanggup melanjutkan, istazalla tahta syajaratin, bernaung sekejap di bawah pohon yang rimbun, menunggu matahari redup. Sampai matahari redup, perjalanan akan terus berlanjut. Mana ayah kita, mana emak kita? Mereka sudah lanjutkan perjalanan ke alam berikutnya, alam barzah. Mereka tidak disebut dengan dunia karena mereka sudah mati, meninggal dunia. Mereka tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Mereka berada di alam persinggahan, namanya alam barzakh. Sampai akhirnya kiamat tiba, mereka barulah akan disidangkan di mahkamah pengadilan teradil. Hari ini bisa kau bayar pengacara, hari ini uangmu banyak, bisa kau sogok jaksa, bahkan hakim sekalipun bisa kau bayar. Sampai masanya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, adakah hakim yang lebih adil daripada Allah? Berapa banyak manusia yang teraniaya di depan pintu pengadilan. Di mana keadilan? Kalaulah Allah tidak ada, kalaulah hari kiamat tidak ada, kalaulah padang mahsyar tidak ada, di mana mereka yang teraniaya tidak mendapatkan keadilan? Orang-orang yang tersingkir karena kekuasaan, orang-orang yang terjepit karena tidak punya harta, mereka mendapatkan keadilan. Satu hari 17 kali kita ulang, Maliki Yaumiddin, dia yang berkuasa pada hari ditegakkannya keadilan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja-puji hanya milik dia yang di dunia tidak pernah dipuji-puji orang. Jangan berkecil hati, nanti kau terpuji di hadapan Allah. Ar-Rahmanir Rahim, lahir dalam keadaan tak dapat kasih sayang ayah, ibu pun meletakkan di dalam kardus, dititipkan di depan panti asuhan.
Mana kasih sayang? Jangan berkecil hati. Ar-Rahmanir Rahim. Allah kasih, Allah sayang kepadamu. Di mana letak keadilan? Malik Yaumiddin. Orang yang putus hakikat Fatihahnya, tak bersedih dengan kehidupannya, dia ulang sehari semalam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Meminta kepada manusia akan kecewa, meminta kepada penguasa, dia pun juga mendapatkan kekuasaan dari orang lain. Kemana tempat meminta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati yang sudah dapat hidayah boleh jadi berpaling. Yumsi mu'minan, petangnya beriman, wa yusbihu kafiran, besok pagi bisa jadi kafir. Begitu cepat berlalu. Maka kita mintakan kepadanya, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang mana? Jalan yang pernah kau berikan kepada mereka, nabi-nabi, wali-wali, orang soleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi bukan jalan yang pernah dilewati orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta doa kita itu dikabulkan Allah, maka serentak kita mengatakan amin. Kabulkanlah pengharapan kami ya Allah. Jangan bersedih, jangan berduka cita, jangan berduka lara, jangan salahkan orang tua. Dunia hanya tempat sekejap, tak lama, seperti orang menyeberang jalan, sampai akhirnya yang bersedih, yang berkeluh kesah, yang berduka akan berakhir dengan kematian. Yang kaya jangan terlalu bangga karena kekayaan akan berakhir dengan kematian. Yang berkuasa jangan sombong karena semua penguasa mati. Yang susah juga jangan terlalu berkeluh kesah karena kesedihan, kesusahan akan berakhir dengan kematian.